tema yang akan kami sampaikan adalah melahirkan industri startup berbasis pendidikan teknologi kelautan. Jadi di tengah kondisi pertumbuhan GDP kita yang sangat tinggi, industri startup akan jadi ujung tombak kita secara ekonomi ke depan. Dan kami, Robomarin, kebetulan adalah industri startup yang lahir dari akademisi juga. Nanti akan saya sampaikan mengenai sejarahnya, kemudian hubungannya dengan teknologi kelautan. Ini layout presentasi yang akan kami sampaikan. Jadi mungkin di bab pertama akan kami sampaikan mengenai profil Robomarin sendiri. Jadi perusahaan kami dan perjalanannya dari riset kampus menuju industri startup. Kemudian kami coba sampaikan mengenai tren teknologi marin yang berbasis teknologi kelautan dan perkembangannya di industri 4.0 ini. Kemudian dilanjutkan mengenai ekosistem industri yang perlu kita bangun, karena di Indonesia sendiri ceruk-ceruk pasar untuk dimasuki riset kampus secara teknologi di industri sangat banyak, terutama di bagian kelautan. Dan yang terakhir mungkin kami akan menyampaikan masukan terkait kurikulum dari sisi kami sebagai industri. Sedikit sejarah singkat mengenai PT Robomarin. PT Robomarin sendiri adalah perusahaan startup yang diawali dari penelitian teknologi robot bawah air di Laboratorium Otomasi dan Robotika Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara sejak tahun 2002. Jadi kami sendiri memang dibidangi oleh penelitian yang ada di ITB, terutama di Lab Otomasi dan Robotika. Kemudian hasil penelitiannya sendiri sejak tahun 2007 masuk ke inkubasi teknologi bawah air di sebuah pusat studi namanya Pusat Studi Sistem Tak Berawak di bidang marine robotics. Jadi dari awal hasil laboratoriumnya itu dimatangkan melalui inkubasi teknologi sehingga dihasilkan satu prototipe. Dan Robomarin sendiri didirikan sebagai spin-off company yang nanti fungsinya untuk memasarkan dan masuk ke pasar secara komersial. Dan kami mulai beroperasi sejak tahun 2013. Kemudian basic teknologi yang kami bawa dipasarkan secara komersial di perusahaan kurang lebih seperti ini. Ada bagian software, data processing, ada tentang wahana, vehicle, ada elektronik mengenai autopilot, power data telemetry, payload sensor, navigation, dan sistem propulsion. Nah, ini yang kemudian kita ramu dan kita jadikan sebagai modal untuk berdirinya Robomarin secara bisnis. Perkembangan Robomarin sendiri didasarkan kepada teknologi readiness level. Jadi seperti yang sudah distandarkan mengenai tingkat kesiapan teknologi, di TRL 1 sampai 4 kita lakukan di lab, itu bentuknya adalah ide produk, kemudian validasi teknologi di Laboratorium Otomasi dan Robotika. Setelah dirasa visible, itu masuk ke sistem prototyping yang adanya di pusat studi. Pusat studi yang mengambil itu adalah Pusat Studi Sistem Tak Berawak, yang bidangnya adalah marine robotics. Kemudian di situ dikembangkan sampai TRL 7 untuk prototipe yang siap didemonstrasikan di lingkungan yang operasional. Dan kami sendiri masuk di TRL 8 dan 9 untuk masuk ke sistem standarisasi dan masuk ke operasional secara proven. Jadi di situ ada kita masukkan standar SNI, kemudian kita uji secara real di lapangan, dan kita langsung masukkan pada user pada akhirnya. Kemudian sedikit sejarah yang tadi saya sempat singgung, dari tahun 2002 kita melahirkan prototipe pertama di laboratorium di ITB. Itu kita lahirkan platform ROV atau robot bawah air sebagai platform uji sistem kontrol. Dari situ kita dapat kepercayaan diri untuk dapat melanjutkan bahwa ada potensi yang dapat dilanjutkan, bahwa teknologi ini bisa masuk ke tahap berikutnya. Kemudian di tahun 2003 kita masuk ke prototipe yang kedua. Kebetulan waktu itu ada dukungan dari BPPT untuk mengembangkan prototipe ROV tipe Light Observation Class. Ini kita namakan TIRAM. Jadi ini dilakukan di tahun 2003 sampai 2004. Di sini adalah prototipe awal di mana kita lakukan uji fungsi secara dinamis, baik di kolam renang maupun di lingkungan yang relevan. Jadi nanti perkembangan dari sini adalah sebetulnya peningkatan
lokal kontennya. Dari prototipe awal ini kebanyakan memang sistem propulsi, sistem sensor, sistem kontrol masih kita impor dari luar, kemudian kita integrasikan jadi satu wahana. Nanti di perkembangan berikutnya akan ada spin-off teknologi yang berasal dari reverse engineering barang-barang yang kita beli dari luar. Kemudian di tahun 2004, jika tadi di tahun 2003 kita mengembangkan sistem ROV yang masih dikendalikan secara remote menggunakan kabel, kita kembangkan yang sistem otonomus, di mana sudah beroperasi tanpa kabel dan bergerak secara otonomus sesuai dengan peta yang sudah ditentukan. Ini juga ITB bekerja sama dengan BPPT untuk proof of concept dan uji dinamis di lapangan. Kemudian pengujiannya secara hidrodinamis kita lakukan di LHI Surabaya, Lembaga Hidrodinamika Indonesia. Ini beberapa contoh uji laboratoriumnya di mana kita menguji sistem kontrol, kemudian cara wahana itu bergerak dan bermanuver, sehingga diharapkan nanti karena wahana ini berfungsi sebagai wahana untuk pemetaan, hasil pemetaannya akan dapat menangkap tingkat presisian yang tinggi. Kemudian riset berlanjut sampai sekitar tahun 2010, di mana kami juga mengembangkan beberapa prototipe dengan skala yang berbeda-beda. Ada yang mini observation class, ada yang agak besar. Terus kemudian kita juga mengembangkan sistem-sistem pendukungnya seperti motor, sistem propeller, kemudian sistem kontrol otonomusnya. Sampai di tahun 2013 lahir PT Robomarin Indonesia. Jadi PT Robomarin Indonesia sendiri adalah akumulasi teknologi-teknologi core yang dikembangkan di lab di kampus, kemudian secara teknologi sudah matang, itu yang dilanjutkan ke fase komersialisasi untuk sebagai pengembangan lebih lanjut ke masyarakat. Jadi ini sedikit track record mengenai pengembangan produk kita tahun 2007, 2008, sampai 2010. Dan ini beberapa produk kita yang sudah diaplikasikan di lapangan. Jadi seperti yang tadi disinggung Pak Noir, kami juga melakukan kerjasama di tahun lalu dengan UNPAD untuk pengembangan drifter, di mana kami berperan sebagai industri yang nanti akan memproduksi hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Pak Noir dan tim di UNPAD. Jadi begitu, di tahun 2013 kami mulai berkiprah hingga sekarang di 2020, umur kami sudah hampir 7 tahun. Kami sudah mengerjakan berbagai macam proyek dan produk, dan harapannya si ekosistem industri itu bisa dikembangkan lebih lanjut dengan hasil-hasil penelitian dari universitas-universitas yang bisa dikembangkan menjadi produk-produk industri ke depannya. Kemudian dari spesialisasi kami di sistem otonomus, sistem robotik, kami juga melihat ada perkembangan tren teknologi di bidang kelautan yang mungkin dalam 10 tahun ke depan akan terus berkembang dengan berkembangnya sistem internet, IoT, dan industri 4.0. Jadi kalau kita lihat tren teknologi marin di dunia, sebetulnya kalau dari kami ada dibagi 3, ada di bagian commercial shipping, naval, dan ocean space. Nah, mungkin di kelautan sendiri lebih berat di ocean space, di mana di situ ada beberapa sub-item yang utama yang akan dikembangkan lebih lanjut. Pertama adalah advanced material, big data analysis, autonomous system, di mana kami berkiprah di situ.
sensor and communication, ada carbon capture and storage, sustainable energy, deep ocean mining, dan marine biotechnology. Autonomous system sendiri adalah sistem di mana mempermudah pekerjaan surveyor untuk bekerja dengan lebih mudah, lebih murah, kemudian less time consuming. Jadi di situ instead of kita mendeploy wahana-wahana kapal besar yang berawak, kita melepaskan robot-robot yang sudah kita program secara otonomus untuk melaksanakan misi-misi tertentu. Jadi secara global sistem autonomous robot sendiri ada yang di permukaan atau autonomous surface vehicle, ada yang di bawah air, autonomous underwater vehicle, dan ada yang airborne atau UAV yang sering sekarang dikenal sebagai drone. Dan juga ada sistem yang bergerak secara stationary untuk data collecting and processing yang nanti akan dikirim ke command center. Masing-masing wahana ini bekerja berdasarkan misinya sendiri-sendiri. Di antaranya adalah misi hidrooceanografi, di mana dia memetakan kondisi laut mulai dari parameter-parameternya sampai kondisi batimetri, di mana kita bisa memetakan kontur di bawah air. Kemudian sistem sensor dan komunikasi juga akan berkembang secara pesat dalam beberapa waktu ke depan, di mana data-data itu bukan hanya diolah secara mandiri oleh penggunanya, namun juga diolah sebagai nanti sistem database besar. Karena masing-masing wahana ini akan menghasilkan data-data yang jumlahnya tidak sedikit. Sebagai contoh, autonomous underwater vehicle, dia menghasilkan data temperatur, salinity, kemudian CO2 sensor, kemudian dari kapal permukaan juga akan menghasilkan data mengenai weather station, kemudian ada sensor-sensor yang biasanya diletakkan di bawah air untuk mendeteksi misalnya arus, bentuknya bisa jadi ADCP atau arus sensor lainnya, dan itu akan semua dikirim via satelit untuk dianalisa nantinya di onboard control station atau di onshore control station. Jadi dengan adanya internet dan sistem telemetri dan komunikasi data yang lebih broadband, kita sudah tidak terbatas kepada lokasi. Kalau operasi dulu data itu diolah di atas kapal survei atau kapal research vessel, sekarang kapal itu bisa diolah nanti di kantor aja, gitu, di mana semua data parameter dikumpulkan jadi satu dan dilakukan analisis big data. Kemudian yang menarik adalah kemudian data itu dimanfaatkan jadi apa. Nah, jadi dari sistem pengumpulan data tadi sebetulnya ada fase-fase yang lain di mana data yang setelah dikumpulkan itu ditransfer, diproses, dan dianalisa. Yang harapannya adalah analisa-analisa ini akan memberikan ketajaman dari sisi pengambilan kebijakan, baik itu kebijakan negara, kebijakan perusahaan, maupun kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan policy misalnya. Jadi seperti tadi disampaikan, masing-masing sensor, masing-masing unit pengambil data, semuanya akan mengirimkan data via satelit dan masuk ke big data bank. Nanti di data bank ini akan dilakukan sistem analisa. Nah, justru yang lebih penting bukan hanya datanya, tapi nanti hasil analisanya yang akan menentukan arah kebijakan perusahaan maupun negara ke depan. Ini akan berkembang cukup pesat dengan berkembangnya penggunaan internet, dengan berkembangnya kekuatan komputasi dari komputer, dan kemampuan algoritma yang bisa dibenamkan secara artificial intelligence. Kemudian yang akan berkembang juga tentu aja adalah energi, karena bagaimanapun semua sistem itu tidak akan bisa berfungsi tanpa adanya energi yang sustainable. Nah, kembali lagi mengenai sustainable energy, sumbernya ada 3 sebetulnya yang utama. Ada matahari atau solar cell, kemudian wind energy, dan wave atau tidal energy kalau kita bicara mengenai kelautan. Nah, kemudian bukan hanya sistem harvesting energinya yang akan jadi masalah, tapi juga energi manajemennya sebetulnya. Energi manajemen ini adalah bagaimana cara kita mendistribusikan energi yang kita harvest dari laut, kemudian disimpan di mana. Apakah dalam bentuk baterai, apa kapasitor bank, atau sistem-sistem yang lain. Kemudian penggunanya apa, bisa jadi sistem transportasi, atau bisa jadi kelistrikan di kota, dan lain-lain. Kemudian
Yang ketiga adalah teknologi power generation-nya. Cara kita mengharvest energi menggunakan turbin, menggunakan fotovoltaik, menggunakan kincir, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya adalah advanced material atau material maju. Jadi dari perkembangan beberapa teknologi tadi, ternyata ada tuntutan untuk mengembangkan material yang lebih advance. Contohnya adalah di sistem baterai misalnya. Dari mungkin tahun 90-an sampai sekarang ada perkembangan cara penyimpanan energi yang cukup pesat. Jika dulu mobil listrik mungkin tidak visible, mungkin dalam beberapa waktu kemarin dengan adanya pengembangan sistem baterai di bidang lithium itu jadi sangat visible, dan kelihatannya ke depan penyimpanan menggunakan baterai akan mendominasi. Bahkan prediksinya dalam 5 tahun ke depan mobil listrik akan mulai masuk ke pasar dengan pesat untuk menggantikan mobil berbahan bakar karbon. Kemudian juga di sistem sensor dan elektronik, dengan perkembangan material, sensor dan elektronik juga akan berkembang lebih pesat, terutama di bagian chip, kemudian nanoelektronik, dengan berkembangnya sistem material yang lebih maju lagi. Kemudian di bidang engineering material juga ada beberapa aspek yang nanti akan berkembang, begitu di lightweight structure dengan berkembangnya komposit. Kemudian yang menarik mungkin di bidang oil and gas mulai dikembangkan sistem material yang self-healing. Self-healing itu misalnya suatu saat kalau kita dengar banyak kasus di mana pipa itu dengan berjalannya waktu ketika ditaruh di bawah air akan terjadi korosi atau tergores. Nah, dengan pengembangan material yang lebih advance akan ada fitur self-healing di mana dia bisa menutup luka yang ada di permukaannya. Kemudian juga sistem coating di mana kita bisa menghasilkan material yang lebih korosif material, yang lebih tahan kepada lingkungan. Selain material juga manufacturing, ada perkembangan di bagian rapid prototyping atau sekarang dikenal dengan teknologi 3D printing. Jika dulu untuk menghasilkan satu prototipe butuh tahapan yang banyak, di mana kita bisa mulai dari membuat model, kemudian membuat cetakan, kemudian menggunakan injection molding untuk mencetak atau menggunakan machining. Dengan adanya teknologi 3D printing ini, model yang kita generate di 3D CAD bisa langsung di print menggunakan 3D printer. Jadi proses pengembangan prototipe akan memakan waktu jauh lebih singkat, itu akan mendorong untuk berkembangnya teknologi-teknologi yang lebih efisien dan lebih proven, di mana iterasi-iterasi untuk menghasilkan produk yang lebih baik membutuhkan waktu yang lebih pendek. Kemudian marine biotechnology juga jadi isu yang cukup besar, di mana di situ kita berkaitan dengan clean water, food, biofuel, kemudian cosmetics, fertilizer, dan waste manajemennya juga, di mana waste dari kota atau dari aquaculture bisa dikelola dengan baik sehingga tidak mencemari lingkungan. Kemudian yang terakhir adalah deep ocean mining, dengan semakin menipisnya sumber mineral di darat atau di daerah pesisir. Sekarang mining untuk mencari sumber mineral mulai bergeser kepada daerah yang deep ocean. Jadi di kedalaman mungkin 3.000 sampai 6.000 meter. Nah, di situ juga dengan semakin dalamnya biasanya terbukti bahwa di situ sumber mineral yang terkandung juga cukup besar, terutama logam-logam tanah jarang seperti rare earth yang biasa dipakai untuk bahan baku magnet dan motor. Kemudian juga precious metal seperti emas. Nah, kelihatannya tren ke depan akan mulai eksplorasi dan eksploitasi mineral di laut dalam. Nah, itu akan membentuk teknologi yang jauh lebih tinggi. Di situ ada robot yang harus beroperasi di kedalaman, kemudian cara dia mengambil dan mengekstrak dari dasar laut ke atas kapal itu juga jadi tantangan tersendiri. Nah, di sini juga jadi tantangan-tantangan atau masalah-masalah yang harus mampu diselesaikan oleh engineer-engineer di Indonesia nanti. Kemudian
yang jadi interest kami adalah bagaimana dengan tantangan-tantangan tadi kita bisa membangun ekosistem industri kelautan nasional melalui startup yang bisa dikembangkan secara masif melalui teknologi-teknologi yang ada di universitas. Itu saja harapannya dari universitas-universitas seperti UNPAD bisa menjadi pionir untuk nanti menjadi sumber solusi bagi terbentuknya industri kelautan yang mapan di Indonesia. Jadi kalau kita lihat peta industri kelautan berdasarkan 3 bidang utama tadi, sebetulnya masih banyak ceruk-ceruk pasar yang belum dimasuki oleh industri dalam negeri. Contohnya, kami sekarang kan bergerak di bidang autonomous system. Autonomous system ini tidak bisa berdiri sendiri tentunya. Salah satunya tergantung dengan sistem sensor. Nah, kebanyakan sistem sensor, bahkan hampir semua sistem sensor yang kami gunakan dalam wahana kami masih dari barang impor. Karena di Indonesia sendiri belum banyak pengembangan material maupun teknologi di bidang sensor. Sekarang kita masih sangat tergantung kepada industri-industri sensor yang lebih mapan seperti di Kanada, UK, maupun Amerika. Nah, ke depan dengan berkembangnya rapid prototyping, dengan berkembangnya sistem komputasi yang lebih maju, kita juga ditantang untuk dapat memberikan sumbangan-sumbangan di bidang-bidang yang sekarang belum dimasuki oleh industri dalam negeri. Karena dengan luasnya laut dan potensi kita, akan banyak sebetulnya yang bisa dimasuki dan menghasilkan secara ekonomis untuk perkembangan ekonomi Indonesia ke depan. Kalau dipetakan industri-industri yang mature itu di Indonesia adanya di shipbuilding, seperti adanya PT PAL, ada PT Palindo, kemudian di sistem komunikasi ada PT Inti dan PT LAN, ini yang dikuasai oleh BUMN. Kemudian di bidang robotik misalnya belum terlalu banyak perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang itu. Di sustainable energy juga belum terlalu banyak, masih bisa dihitung dengan jari. Sekarang kelihatannya akan banyak muncul startup-startup yang bergerak di marine biotechnology dengan menggunakan sistem IoT. Salah satunya mungkin yang sering dikenal adalah e-fishery, Jala, Aruna yang menghasilkan solusi-solusi sumber daya perikanan menggunakan internet dan aplikasi. Nah, kemudian apa yang diharapkan dari industri startup adalah solving problem with technology. Jadi bagaimana memanfaatkan masalah-masalah yang ada di kelautan Indonesia menjadi sumber solusi dan sumber pergerakan ekonomi. Jadi kalau biasanya kita lihat masalah itu kita lari, nah sekarang kita coba untuk menawarkan solusi. Dan dari situ akan berkembang menjadi market yang bisa dimanfaatkan untuk berkembangnya perusahaan. Jadi kita harapkan di cara berpikir mahasiswa sekarang, kita bisa melihat masalah-masalah, kita bisa memetakan solusi, kemudian kita bisa mengenerate perusahaan untuk menjadikan solusi itu sumber ekonomi. Kemudian dari situ juga mendukung pengenalan-pengenalan mengenai technopreneurship tentunya, yang diharapkan juga mulai dikenalkan dari level kampus. Karena pengalaman saya sendiri waktu keluar dari kampus, jadi ada transisi yang cukup jauh antara dulu saya sebagai peneliti, kemudian harus masuk ke industri. Karena waktu di kampus yang saya tahu ya hanya permasalahan teknis, bagaimana cara membuat barang yang sebaik mungkin. Kemudian dari situ tanda tanyanya besar, barang itu harus dijual kemana. Nah, waktu itu hasil dari inkubasi di pusat studi kami di ITB adalah barang yang dinamakan ROV atau robot bawah air. Tapi kemudian ketika kita transisi masuk ke bisnis, kita kebingungan. Karena marketnya siapa? Yang akan membeli barang ini siapa? Itu belum terpetakan dengan baik. Kemudian jika dihadapkan dengan pertanyaan modalnya dari mana? Itu juga cukup membingungkan bagi kami sebagai orang teknis engineer waktu itu. Jadi semakin cepat itu dikenalkan kepada mahasiswa, harapannya mahasiswa selain sebagai profesional outputnya nantinya juga sebagai bibit-bibit untuk mengembangkan industri Indonesia ke depan.
Kemudian ini beberapa contoh pengembangan produk yang dibentuk dari penyelesaian masalah. Ini adalah hasil joint development kami dengan Marine Research Laboratory atau MIL PIK4 bersama Pak Noir. Jadi waktu itu sebetulnya Pak Noir sudah melakukan riset pendahuluan, produk akhirnya dinamakan Gernet. Cuman dari situ ada permasalahan dalam cara manufacturing, cara mengemas produk, cara meningkatkan reliability, dan kami masuk di situ. Kami sebagai industri bisa memberikan masukan-masukan tentang cara membuat produk yang baik dan handal di lapangan. Jadi kalau kita lihat problemnya adalah waktu itu adalah sistem monitoring untuk aplikasi seperti kecelakaan kapal, tumbuhan minyak, monitoring kualitas air atau sampah laut. Nah, solusi yang ditawarkan adalah instrumen dasar pengukuran fisik kelautan yang di dalamnya ada sensor-sensor seperti suhu permukaan laut, pH, salinitas, DO, kemudian temperatur udara dan arus, dan datanya harus dikirim secara real time. Jadi benefitnya apa? Waktu itu dituntut biaya rendah sehingga bisa diproduksi massal, sehingga bisa masuk ke pasar dengan mudah. Lokal kontennya tinggi. Kalau dihitung waktu itu sekitar 70% lokal konten bisa didapatkan dari produk itu, dan itu akan menguntungkan dari sisi perawatan, karena perawatan barang yang kita buat sendiri tentunya akan lebih mudah karena kita tahu teknologi di dalamnya. Kemudian marketnya ketika dipetakan adalah perusahaan aquaculture, di mana alat ini bisa beroperasi di perairan air asin, air payau maupun air tawar. Kemudian KKP, BMKG, dan surveyor oil and gas. Kemudian ini ada contoh kasusnya, ada oil spill di Balikpapan, di mana waktu itu ada jangkar kapal yang tidak sengaja merusak sistem pipa transportasi minyak di Teluk Balikpapan, sehingga mengakibatkan kebocoran minyak di sekitar Teluk Balikpapan. Nah, kemudian fungsinya REA ini adalah untuk memetakan sejauh mana sebaran dan pergerakan tumpahan minyak itu, apakah hanya berkumpul di daerah teluk maupun atau sampai keluar. Nah, ini akan sangat menentukan mengenai cara mitigasi, kemudian cara melokalisasi, dan cara clearing atau mengembalikan lagi ekosistem. Ya, Pak. Mohon maaf, waktunya tinggal 2 menit lagi. Oh, baik, Pak. Jadi saya singkat saja kalau gitu. Kemudian beberapa contoh lain ini seperti Geomar USV atau Autonomous Bathymetry Boat. Ini adalah problem solving untuk menyelesaikan permasalahan mengenai pengukuran bathymetry yang sebelumnya dikerjakan secara manual dan high cost. Kemudian dikembangkan sistem pengukuran yang menggunakan sistem autonomous, sehingga benefitnya tingkat presisi yang lebih tinggi, biaya lebih rendah, kemudian operasi. Jadi intinya adalah problem-problem yang ada harus bisa dipetakan secara solusi teknologi, dan kita bisa memetakan market, maka itu akan menjadi barang yang bernilai ekonomi tinggi yang bisa diserap sebagai produk dari suatu perusahaan. Oke. Ini gambaran operasi di lapangan. Kemudian sebelah kanan ini hasil pengukuran bathymetry yang bisa didapatkan secara real time saat itu juga. Kemudian yang sekarang sedang berkembang pesat adalah tadi industri startup di bidang kelautan adalah di bidang IoT. Nah, ini ada beberapa contohnya. Belum terlalu banyak. Kita harapkan justru lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kelautan dengan menggunakan sistem industri 4.0 ini. Jadi masih bisa dihitung dengan jari lah. Yang beberapa yang terkenal adalah e-fishery dan Jala. Jala ini adalah mungkin mirip dengan REA yang dikembangkan oleh Pak Noir, tapi dilengkapi dengan sistem manajemen budidaya dan keuangan yang dilakukan secara online menggunakan software dan aplikasi. Kemudian ada e-fishery, di mana basicnya adalah dia mengatur tentang pola pemberian pakan. Jadi terjadwal, dia membuat suatu alat di mana pakan itu bisa diberikan secara jarak jauh dengan waktu yang ditentukan. Kemudian harapannya adalah ada perkembangan secara optimal dari produksi aquaculture-nya. Kemudian
sedikit mengenai kurikulum, yang penting adalah pembentukan soft skill. Jadi diharapkan dengan berjalannya proses perkuliahan kampus Merdeka itu soft skill bisa dikembangkan dengan lebih baik. Di situ ada sistem cara kita berkomunikasi, teamwork, creativity yang tentunya jadi tumpuan ketika kita bergerak di industri, baik itu menciptakan industri sendiri maupun bekerja secara profesional. Kemudian juga kami sangat appreciate dengan didorongnya penerapan technical skill yang sudah ada. Jadi selain ada teori juga penerapannya di mata kuliah yang berbasis project, kemudian mungkin juga di kompetisi dan pada community service dan research projectnya. Dan yang terakhir mungkin sertifikasi keahlian secara profesional. Jadi mahasiswa-mahasiswa sudah dibekali oleh sertifikasi yang akan memudahkan untuk masuk ke industri secara profesional. Dan yang terakhir adalah tadi pengembangan technopreneurship, di mana harapan kami sudah mulai dikenalkan mengenai business plan, marketing, dan financial plan, juga company management. Meskipun tidak mendalam, cuman minimal sudah punya gambaran mengenai apa yang harus dilakukan ketika kita memutuskan untuk menjadi entrepreneur atau berbisnis secara mandiri.